Dan takwa itu mustahil lisannya bertutur kata, mustahil matanya menatap yang tidak elok, mustahil telinganya untuk mendengar yang tidak pantas, mustahil tangannya mengerjakan hal yang tidak penting, mustahil kakinya melangkah pada yang tidak tepat. Inna akramakum, sungguh kata Allah, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus di antara kalian, kata Allah, ialah orang yang mampu mengoptimalkan potensi takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Ayat tersebut memberi penjelasan bahwa manusia hanyalah bernilai dan mulia di sisi Allah dengan ketakwaannya, bukan karena nasabnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan dengan garis keturunannya, serta bukan dengan kekuasaan dan hartanya. Jangan merasa bangga jika kalian belum bertakwa. Jangan menganggap dirimu tampan dan cantik tanpa hiasan ketakwaan. Berhentilah bersanjung karena nasabmu. Berhentilah berbangga diri karena hartamu. Berhentilah berbangga diri karena pangkatmu. Berhentilah berbangga diri karena jabatanmu hari ini yang tinggi. Jika kalian di luar jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin, jangan berkecil hati dengan kondisi apapun kita hari ini. Selama kalian menjaga jiwa dan amalan di atas mahligai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa memang merupakan standar paling tinggi dari tingkatan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tidak bisa dicapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Tidak cukup. Ada yang lebih hakiki yang perlu ditahan, yakni ketergantungan manusia, ketergantungan kita semuanya kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas yang putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Sebagai air dari sumber air yang mengalir jernih, kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga hadirin, agar kertas dan air yang kita jaga ini tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama kita, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Kullun bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Itulah jawabannya. Dari hadis tersebut hadirin, kita diperintahkan, jikalau kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi dan ucapkan kata maaf sebagai solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama dan lebih bahagia. Al-Quran menegaskan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Alladzi yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang takwa. Yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan sosial sekaligus kecerdasan finansial.
Ia tidak sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia selalu menaruh empati dengan memberi sebagian harta yang ia punya kepada sesama. Sebab orang bertakwa tidak takut hartanya berkurang, hanya karena memberi kepada orang lain. Karena ia menyadari, bukankah harta yang kita miliki sekarang ini adalah pemberian, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri hadirin, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah hanyalah awal bagi kehidupan sosial. Karena zakat fitrah di antara tujuannya supaya kita mampu membangun harmoni, mampu membangun sinergi, mampu memberi kebermanfaat dengan siapapun di lingkungan kita, dan mampu membantu bagi yang kurang beruntung yang dilandasi dengan kebetulan sosial terhadap sesama kita. Yang kedua, hadirin, orang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional, yang mampu menahan amarah. Memang betul marah merupakan gejala manusiawi, tetapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menyembunyikan panas di dalam dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Ketakwaannya lah yang mencegahnya untuk tidak melampiaskan amarahnya. Itu karena dia tahu mudarat yang bakal ditimbulkannya. Aku telah pada kesempatan lebaran ini kita mengontrol emosi sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai diri kita, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah berbuat kita marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Karena Ramadan telah melatih kita untuk berlapang dada, melatih kita untuk bijaksana, melatih kita untuk tetap sujud menghadapi situasi apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang memiliki kecerdasan rohaniah. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah sepanjang Ramadan kita diajarkan dan dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata afun, hadirin, yang artinya maaf, diulang 3 kali dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah. Sebagai hamba yang banyak kesalahan dan sebagai hamba yang tidak suci, cara ini hadirin bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan,